Halo, selamat datang di saluran YouTube ini. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah peristiwa tragis yang terjadi di Minamata, Jepang. Mari kita mempelajari lebih lanjut tentang kejadian Minamata yang mengguncang dunia pada tahun 1950-an hingga sekarang. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan mengenai tragedi Minamata, mari kita berbicara sedikit tentang latar belakang Minamata. Minamata adalah sebuah kota kecil di prefektur Kumamoto, Jepang. Pada tahun 1956, warga Minamata mulai mengalami gejala aneh seperti kerusakan saraf, kelumpuhan, dan kematian yang tidak bisa dijelaskan. Kejadian ini disebabkan oleh limbah industri yang dibuang oleh pabrik kimia Chiso Corporation ke perairan sekitar Minamata. Limbah tersebut mengandung merkuri beracun yang terakumulasi di dalam biota laut, terutama ikan yang merupakan sumber makanan utama penduduk setempat. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai tragedi Minamata, kita akan turut menghadirkan seorang ahli sejarah. Ahli ini nantinya akan memberikan pemahaman yang tuntas mengenai tragedi tersebut. Baik, sebelum masuk pada diskusi yang akan kita bangun bersama, kita akan mendengarkan sepatah kata ataupun perkenalan dari ahli ini. Silahkan untuk memperkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Baik, terima kasih karena saya telah diberikan ruang untuk berdiskusi di channel ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Hiroshi. Sejauh ini saya telah melakukan penelitian tentang kejadian Minamata selama bertahun-tahun. Kejadian ini adalah salah satu bencana lingkungan terburuk dalam sejarah Jepang. Bisakah Anda menjelaskan penyebab dan dampak kejadian Minamata? Tentu saja. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Chiso Corporation membuang limbah merkuri beracun ke perairan sekitar Minamata. Merkuri ini kemudian terakumulasi di dalam rantai makanan, dengan ikan sebagai sumber terbesar. Penduduk Minamata yang mengonsumsi ikan tersebut terpapar merkuri dalam jumlah yang berbahaya, yang mengakibatkan kerusakan saraf, cacat lahir, dan kematian. Kemudian, bagaimana pemerintah dan masyarakat merespon kejadian Minamata tersebut? Pada awalnya, Chiso Corporation menyangkal keterlibatan mereka dalam kejadian ini, namun bukti yang tidak dapat disangkal akhirnya mengungkap kebenaran. Masyarakat Minamata dan keluarga korban bersatu dalam perjuangan hukum yang panjang untuk mendapatkan keadilan dan kompensasi. Baik, pertanyaan selanjutnya untuk Anda adalah, apakah ada langkah-langkah yang diambil untuk membersihkan lingkungan dan mencegah kejadian serupa di masa depan? Baik, saya akan coba jelaskan terkait pertanyaan tersebut. Setelah pengakuan resmi dan tekanan masyarakat, pabrik Chiso ditutup pada tahun 1968. Upaya pembersihan lingkungan dilakukan, termasuk pembuangan limbah yang aman dan restorasi ekosistem. Kejadian Minamata juga menjadi pelajaran penting tentang perlindungan lingkungan dan pengawasan industri. Baik. Itulah diskusi singkat yang dapat kita dengarkan bersama terkait dengan tragedi Minamata. Ini adalah pengingat yang penting bahwa kita harus tetap waspada terhadap dampak buruk limbah industri dan pentingnya perlindungan lingkungan hidup agar kehadirannya tidak memberikan dampak buruk baik bagi manusia, hewan, dan lingkungan. Jika kalian mendapatkan hal yang baru dalam konten ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar dan berlangganan saluran YouTube ini agar kalian dapat mendapatkan informasi konten menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.